Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bari wa tutu masyaallah. Wasallam. Hatta ma ba. Udina wa sabati wa rasulullah. Wasallam. Sini cetaknya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhu dari sahabat Anas. Qala dawuh sapa Anas, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqatu, jangan saling memutus sapa kamu semua. Jangan saling memutus sapa kamu semua. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi sapa kamu semua. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah sapa kamu semua. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah sapa kamu semua. Wala tahasadu, dan janganlah saling hasud sapa kalian semua. Wala tahasadu, dan jangan saling hasud kalian semua. Wa kunu, dan jadilah kalian semua iku ibadallahi, itu hambanya Allah. Wa kunu, dan jadilah kamu semua ibadallahi, ing hambanya Allah, iku ikhwanan, iku yang bersaudara. Wala yahillu, dan tidak halal li muslimin, bagi orang Islam, apa ayah juro, yento mendiamkan sapa muslim akhahu, ing saudaranya muslim, pokok salasin, di atas 3 hari. Rawa ceritahu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Rawa ceritahu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa Abu Dawud, dan Abu Dawud. Wa Nasai, dan Imam Nasai. Wa Muslimin, dan Imam Muslim. Wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, la taqata'u wa la tadabar, jangan saling memutus. Memutus apa? Silaturahmi.
memutus sanak tadi loh. Sanaknya itu kerabatnya diputus, nggak disambung lagi. Ya, wis memang niat putus, tidak mau untuk nyambung. Nggak boleh saling begitu, yang satunya nggak mau, yang satunya juga nggak mau. Nggak boleh. Dan jangan saling membelakangi. Tadabbur itu ya melengos itu loh. Apa namanya? Berpaling. Kalau ketemu itu buang muka. Ya. Kamu bisa mukanya dibuang. Kan istilah saja itu. Wah, ketemu sama saya dia buang muka. Ketemu di jalan lihat, wah itu si A. Kamu belok ke kiri, ada simpang. Yang sana juga gitu. Wah itu si B lewat mau ketemu nih, dia belok ke kiri juga. Ya, paham nggak? Jadi namanya tadabbur. Kamu masuk kelas, ya. Ternyata yang di kelas itu ada orang yang kamu mungkin tidak suka. Ditunggu masuk, wah, kamu balik lagi nggak masuk. Yang di kelas juga gitu, melihat kamu masuk, bingung dia. Udah, dia dulu yang masuk. Itu juga termasuk tanda saling membelakangi. Pokoknya menghindar, apa? Menghindar bukan karena malu atau segan, tapi menghindar karena benci. Karena marah, karena benci. Pernah enggak kamu? Belok sana. Pernah enggak? Tadabbur itu. Berpaling lah sama kawan tadi. Atau seolah-olah enggak lihat gitu. Padahal ya lihat itu, seolah-olah enggak lihat. Wala tabaghadu, dan tidak boleh saling, janganlah kamu saling membenci, kata Rasul. Jangan saling marah, jangan saling membenci. Kalau yang benci itu cuma salah satu, itu lebih mudah untuk proses damainya. Tapi ini saling membenci, wah tambah repot ya. Yang satu membenci, yang satu juga benci. Tidak boleh. Wala tahasadu, dan tidak boleh saling hasud. Hasud. Hasud itu minimal kecil-kecilnya hasud itu kamu apa? Berharap itu sudah hasud. Kamu berharap nikmat orang lain hilang. Itu sudah hasud. Besar-besarnya hasud, berharap nikmat orang lain hilang dan yang dapat kamu. Wah itu. Nikmat orang lain hilang, yang dapat kamu. Dalam hatimu berharap seperti itu hasud yang sudah besar. Ada bibit hasud. Kayak apa bibit hasud? Kamu tidak bisa gembira di saat melihat kawan dapat kenikmatan. Ya. Kawan kamu dapat kiriman dari rumah baju baru, dia seneng. Kamu nggak bisa ikut seneng, dia seneng. Kayak gitu aja saya juga bisa beli. Itu aja luar biasa. Kawan kamu seneng dapat kiriman baju dari orang tuanya. Kamu kok nggak bisa seneng? Itu sudah ada bibit-bibit hasud. Kawan kamu seneng orang tuanya datang, ya kan? Kawan kamu seneng dapat nikmat apa? Kamu nggak bisa seneng, nggak bisa ikut seneng. Itu sudah ada bibit hasud. Hati-hati itu. Loh katanya kita berteman. Berteman tuh mestinya kawannya gembira ikut gembira. Kan begitu. Ini kawannya gembira seneng. Kamu kok nggak ikut bisa ikut seneng? Itu ada hasud. Kamu seneng dapat juara, kamu itu pasti salah jurinya itu.
Kamu menganggap jurinya yang salah, nggak mau mengakui bahwa memang dialah yang juara dalam proses itu gitu. Itu berarti di dalam diri kamu ada hasut. Ya ucapkan selamat lah kepada kawanmu, walaupun dia lawan tanding kamu terus kamu memang kalah nyata, ya selamat ya. Itu untuk menghilangkan hasut. Selamat ya, kamu memang yang nomor satu. Orang enak, selesai ya enggak? Daripada kamu ngumpat-ngumpat, benarnya sebenarnya kaligrafi. Oh sebenarnya itu kalau lihat tulisnya tak tengok-tengok itu menurut aku baik punyaku loh. Kan menurut kamu itu, menurut dewan juri beda lah. Oh menurut aku tadi sebenarnya lancar aku loh. Kan menurut kamu, ya toh? Tadi kayaknya saya itu nggak salah loh, kan kayaknya. Kawanku tadi ada salah, kok yang menang kawan saya? Wah ini pasti nggak beres. Itu kan bibit-bibit hasut sebenarnya. Ya sudah, di dalam perlombaan kemenangan ditentukan siapa? Juri. Kalau yang pakai juri, kalau yang nggak pakai juri pakai angka ya ditentukan oleh angka. Poli ditentukan oleh angka, gitu. Mana angkanya yang besar menang. Bulu tangkis ditentukan oleh angka, bukan juri. Tentuan ya, asal angka kamu lebih banyak, ya menang. Ya sudah, segitu aja, ringan aja, nggak usah serius-serius amat sih. Amat aja kadang nggak serius. Dalam hal itu kan permainan gitu loh, Kalah itu biasa. Anggaplah hiburan. Kamu terlalu serius, kekalahanmu kamu nggak terima, itu tandingan antar kamar, kebetulan sebelahan, seru tandingnya, poli umpamanya gitu. Nyata kamu kalah, terus di situ lagi buka hadiah di kamarnya itu, kamu lewat nggak mau nengok. Sebenarnya tadi masuk tapi dikira keluar. Pokoknya kalau orang hasad begitu. Maka kalau kita nggak bisa bergembira di saat kawan kita itu bergembira, jangan-jangan memang di diri kita sudah ada bibit-bibit hasut. Kalau dibiarkan akan besar, ya toh? Semisal tadi dia bergembira dengan bajunya, terus kamu itu nggak ikut gembira, dia gembira itu kawannya, oh iya bagus, iya kamu kayak gitu aja bagus, saya juga bisa beli. Besok itu kecantol paku sobek, kamu dengar tuh alhamdulillah. Loh bener, berarti kamu hasut beneran. Berarti kemarin itu bener-bener hasut. Ternyata kamu berharap itu hilang nikmat itu. Paham enggak? Ketika mendengar apa? Bajunya kecantol paku robek, wah kamu alhamdulillah. Itu berarti kemarin itu bukan hanya bibit, memang sudah hasut beneran itu. Paham enggak? Jadi berusahalah kita itu gembira di saat orang lain mendapat nikmat. Dia bergembira dapat nikmat. Walaupun kamu hari itu gak dapat nikmat, bergembiralah. Kawan kamu mendapat nikmat sehat, kamu sakit, maka kamu juga bergembiralah ketika kawan kamu bergembira. Ya artinya dia mengucapkan kepadamu yang sedang sakit, ya mudah-mudahan kamu sehat, umpama begitu, mendoakan. Ya tentunya kamu juga izin alhamdulillah ya kamu sehat terus, jagalah sehatmu. Dan mudah-mudahan kamu terus kan enak gitu ya enggak? Kok dia terus yang sehat, saya itu gak sehat-sehat. Jadi berlatihlah gembira. Kawan kamu mendapat hadiah, bergembira sekali,
mendapat hadiah yang tidak disangka-sangka, yang entah dari siapa, dari gurunya atau dari apa, dia gembira. Ya kamu harus juga ikut senang. Alhamdulillah kawanku dapat hadiah. Tiba-tiba ada orang datang, ya toh? Orang datang itu manggil salah satu di antara kamu dipanggil, ya toh? Terus dia datang, dia dikasih uang 500.000. Yang ini, itu apa ya, sudah, untuk terserah kamu, umpama begitu. Oh dia senang, alhamdulillah saya dapat uang 500.000. Kamu ya ikut senang lah, wah alhamdulillah ya kamu. Wah, tapi ingat lo ya, saya juga kawanmu. Ya jangan lupa dengan kawan, karena kamu dapat nikmat, jangan lupa dengan kan. Sambil gurau gitu enak aja kan, daripada kamu itu padahal tadi sebenarnya mungkin saya kok yang dipanggil itu, dia yang datang. Kebetulan kamu baris jejer 2 gitu ya kan. Ya kamu bingung, saya apa dia? Ini aja, terus kawanmu nyelonong aja. Ternyata dikasih uang 500, itu jangan-jangan kamu, itu paling-paling saya. Kamu tanya itu, lah siapa itu yang nggak tahu. Tiba-tiba dia ngasih, pokoknya katanya, udah untuk jajan. Nah, jangan-jangan kamu, itu paling aku kok sebenarnya, bukan dia. Dia aja tadi yang nyelonong. Itu sudah ada bibit-bibit. Paham ya? Hati-hati hasud itu. Hasud itu termasuk perkara yang merusak diri seseorang, itu hasud. Makanya hindari hasud. Kalau kamu lihat orang, gak usah lama-lama. Kamu memandang sesama, pokoknya kamu itu mandang orang cantik, kan kamu sesama perempuan gitu ya, mandang orang yang cantik. Ojo suwi-suwi, nanti jangan-jangan ada hasud muncul. Ya Allah, kenapa saya nggak cantik seperti dia? Paham nggak? Ya udah, nggak usah lama-lama. Nanti kamu memandang orang bajunya bagus, kamu pandangi terus. Jangan-jangan nanti muncul hasud. Paling itu ya murahan, tak mahal. Makanya nggak usah, biasa saja memandang itu, jangan lama-lama. Nanti ada orang kamu pandang itu dari atas sampai bawah. Dan nanti jangan-jangan terus ada hasudnya, biasa saja. Hasud itu bisa membunuh dirinya sendiri karena hasudnya. Jadi dulu ada apa ya, raja, bisa gak dikecilkan? Bisa gak dikecilkan lagi, maksudnya nomor 1 kan gitu, dan gak masuk angin nanti lagi. Nah, sedang enak. Ini nggak mabur-mabur masa gitu kan ya. Pulang. Dia mempunyai penasehat. Yang penasehat itu baik. Sehingga setiap habis jabatan penasehat raja ini selalu diangkat lagi karena saking baiknya. Lalu ada yang hasud. Ada orang yang hasud. Kenapa harus dia terus? Kayak saya nggak baik aja. Just, pokoknya gitu lah, dia hasud. Saking hasudnya, akhirnya dia tahu kebiasaan raja, memberi fitnah, ya, memberi fitnah bahwa dia bilang kepada raja, wahai raja, penasehat raja itu bilang, di mana-mana dia bilang bahwa raja itu mulutnya berbau, nggak sedap. Raja marah, masa begitu? Iya. Kalau nggak percaya, wahai raja, besok pagi kamu panggil itu penasihat raja itu. Pasti dia akan menutup mulutnya
di saat sampean berbicara di depan sampean, dia pasti akan menutup mulutnya. Karena dia menganggap bau mulut raja itu bau nggak enak, nggak sedap. Lalu penasihat raja ini seperti biasa, di pagi hari dia berangkat ke kerajaan, ya seperti biasa pagi-pagi cepat-cepat supaya tepat waktu, jangan sampai telat. Hingga dia disiplin, dia berangkatnya agak pagi. Di tengah jalan dia dicegat sama si orang hasut ini tadi. Penasihat raja, tolong, kami lagi ada tasakuran kecil-kecilan, tolong kamu ke rumah sebentar dan ya ikut makan aja lah. Karena penasihat raja itu melihat waktu masih memungkinkan, mampirlah dia, juga menghormati yang mengajak karena juga kenal. Sampai di sana dikasih makan, ya dimakan. Ternyata dia hanya dikasih lauk bawang putih. Lauknya bawang putih. Tapi karena dia orang yang baik, walaupun lauknya hanya bawang putih, tetap dimakan dengan menghormati yang ngasih. Akhirnya setelah itu sengaja tidak dikasih minum. Melihat jam sudah mendekati nanti telat, dia segera pamit. Nggak sempat minum, memang juga nggak disuguhi minum di situ. Pamit. Dia nggak mempermasalahkan itu, pokoknya ya orang ngajak semampunya ya dia terima karena dia orang baik. Akhirnya dipanggil sampai ke kerajaan, dia masuk. Nggak lama dia dipanggil oleh raja. Diajak ngobrol sama raja. Ketika diajak bicara sama raja, memang benar dia menutup mulutnya. Ditutup mulutnya. Ketika raja berbicara, dia menjawab pertanyaan raja, dia menutup mulut. Akhirnya raja membenarkan, wah benar. Lalu di besoknya raja itu menulis surat. Ya. Menulis surat. Terus tuh dia punya kebiasaan, surat ini biasanya disuruh ngantar oleh petugas yang mengantar. Tapi ini enggak, yang disuruh adalah penasihat raja. Panggil penasihat raja besoknya, terus surat itu dikasihkan, tolong ini antar ke gubernur sana, taruhlah begitu. Bagian sana diantar. Penasihat raja berangkat. Ternyata itu diketahui oleh yang hasut tadi. Penasihat raja sedang membawa surat. Akhirnya si yang hasut tadi menghadang penasihat raja. Pak penasihat, mau kemana? Oh, saya disuruh raja untuk mengantar surat ini ke gubernur sana. Lah, si orang hasut ini tahu, orang kalau ngantar surat ke gubernur nanti pasti akan mendapat hadiah dari sana. Kalau membawa kabar baik dari raja itu akan dapat hadiah besar dari gubernur. Dia tahu itu, penasihat raja nggak tahu karena dia nggak pernah ngantar surat. Nah, si hasut ini tahu, tak dari kabar, tak dari apa, pokoknya dia tahu. Maka dia berkata kepada raja-raja, penasihat raja, sampai nggak usah ngantar, sampai sudah tua, biar saya aja yang mewakili nanti. Dan saya antar di sana. Biar saya antar di sana. Sampai sudah tua, nggak apa-apa nanti saya pastikan itu sampai di sana. Nah, yang hasut ini mengantar bukan menolong tapi berharap hadiah dari gubernur. Karena kalau raja itu menulis surat biasanya sesuatu kabar gembira atau kabar yang baik, kalau diperintah secara khusus itu pasti nanti akan dapat hadiah dari gubernur. Maksa-maksa dia, pokoknya jangan, udahlah ini jauh tempatnya, pokoknya berbagai alasan. Akhirnya penasihat raja memberikan, ya sudah kalau begitu
Yang penting harus kamu sampaikan, jangan sampai tidak sampai. Karena ini amanah raja. Siap, nanti akan saya sampaikan. Berangkatlah orang hasut tadi. Ya. Dia pejabat juga, cuman dia hasut dengan jabatan penasihat raja, yang dia selalu diangkat terus dan dekat dengan raja. Akhirnya sampailah dia di tempat gubernur tadi. Dia memberikan suratnya kepada gubernur. Setelah dibaca oleh gubernur, surat dibuka, dibaca. Orang hasut ini nggak sabar. Karena nggak sabar pengen tahu isi surat itu. Kalau kabar gembira pasti nanti akan mendapat hadiah bes. Nggak sabar. Dia langsung bertanya kepada gubernur. Maaf Pak Gubernur, itu isinya apa kira-kira? Akhirnya sang gubernur tadi mengatakan, ini ada perintah dari raja bahwa saya disuruh membunuh orang yang membawa surat ini dan juga mengulitinya, serta nanti setelah itu kulitnya diisi jerami dan dikirim ke raja sebagai bukti kalau sudah dibunuh. Sebenarnya raja itu pengen membunuh penasihat raja karena dia telah menghina raja, mulutnya bau. Paham? Kan katanya raja itu, penasihat raja tadi kan diceritakan oleh tukang hasut di mana-mana ngomong kalau raja itu mulutnya bau. Dan dibuktikan ketika ngomong sama raja, dia ditutup mulutnya. Tutup mulut itu pasti begini, hidungnya jadi ditutup seolah-olah dia menutupi hidung karena merasa bau mulutnya raja. Karena raja pengen membunuh penasihat raja. Maka yang disuruh kirim surat itu penasihat raja. Isi suratnya, kamu bunuh orang yang membawa surat ini, ya, dan kuliti, tidaknya dibunuh, kuliti, isi jerami, nanti kirim bukti bahwa sudah dibunuh. Kata yang hasut, maaf Pak Gubernur, itu bukan saya sebenarnya, yang diperintah penasihat itu bukan saya itu. Nggak peduli, kata gubernur, karena kamu yang membawa surat dan perintah raja adalah untuk membunuh siapa yang membawa surat, maka akhirnya orang hasut itu dibunuh oleh gubernur, dikuliti lagi, ya, dikuliti, dikirim sebagai bukti kulitnya tok, nggak sama wajahnya. Jadi raja yang nggak ngerti, oh ini berarti sudah dibunuh. Besok raja kaget, itu pagi-pagi masuk, penasihat raja masih hidup. Kaget kok raja. Lalu sang raja memanggil penasihat raja, kamu sini. Loh, kemarin yang ngantar surat siapa, wahai penasihat raja? Yang ngantar surat ini si ini gitu kan, namanya nggak disebut di situ, hanya disebut sebagai orang yang hasut. Bisa itu dia yang ngantar, dia yang maksa-maksa meminta maaf raja, saya nggak ngantarkan, ada apa-apa nggak sampai. Oh sampai. Kata raja, lo berarti yang dikuliti ya orang itu. Tapi gini, saya itu sebenarnya yang saya perintah itu kamu, karena saya itu marah kepada kamu dan kamu pengen saya bunuh. Lah kenapa wahai raja kamu bunuh? Karena kata orang yang hasut, kata orang itu, kamu mengolok-ngolok saya. Kalau bau mulut saya itu bau, di mana-mana kamu mengolok-ngolok saya. Enggak raja, saya enggak pernah. Tapi buktinya, waktu saya panggil pagi kemarin, kamu saya ajak bicara menutupi hidung. Maaf raja, itu saya bukan menutup hidung, saya menutup mulut. Lah kenapa kamu menutup mulut? Pagi-pagi raja, saat saya berangkat di sini, ya saya disuruh mampir ke rumahnya si orang ini yang maksa surat saya tadi. Saya di sana katanya ada tasyakuran, saya disuguhi bawang putih untuk dimakan. Ya karena saya menghormati yang nyuguh, ya saya makan bawang putih mentah dan saya nggak dikasih minum. Saya nggak sempat minum juga karena sudah waktunya masuk. Saya segera datang ke kerajaan aja, sehingga saya nggak sempat minum. Saya khawatir mulut saya yang bau
bawang putih itu mengganggu raja, karena saya tahu raja nggak suka dengan bau bawang putih, maka saya tutupi itu supaya raja nggak mencium bau bawang putih. Oh gitu ya? Iya wahai raja. Oh ya sudah kalau begitu, kamu pokoknya selama kamu masih hidup kamu jadi penasehat saya. Yang hasut tadi mata ya mutu, mut-mutan jadi permen. Mata ya mutu mautan, mati. Ya. Karena hasut. Jadi hasut itu bisa merugikan diri sendiri. Itu loh. Makanya tidak usahlah hasut. Ya. Maka berusahalah gembira di saat orang lain dapat nikmat, kita juga ikut bergembira. Kawan kamu sukses, kamu bergembira. Walaupun kamu tidak sukses, kamu alhamdulillah kawanku sukses. Kapan-kapan mungkin saya ada butuh, ada apa, mungkin saya bisa minta bantu karena dia orang sukses. Itu kan enak gitu cara berpikirnya. Itu sukses pasti nggak beres itu. Pasti itu anu pakai anu itu. Oh nggak tahu kok, menuduh itu namanya juga berangkat dari hasut. Paham? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Artinya bersaudara ya. Artinya bersaudara berarti tidak bertengkar, rukun. Paham? Kita itu sesama Islam ya harus rukun. Lebih-lebih tadi ada hubungan yang rukun yang baik. Soal ada perbedaan ya tetap pasti ada. Tapi jangan sampai menjadikan terputusnya silaturahmi. Wala yahillu li muslimin ayah juru ahau faqo salasan. Dan bagi orang Islam itu tidak halal mendiamkan saudaranya muslim 3 hari. 3 hari itu sama dengan berapa jam? Ya 24 jam kali 3 toh? Berarti berapa? Emang toh? 72 jam. Kira-kira gitu kalau pakai jam. Jadi kamu marah nggak saling. Berarti ginilah, kalau kita ini marah, mafhum mukhalafahnya gitu, marah sama kawan, pokoknya jangan lebih 3 hari. Pak berarti boleh no kalau marah belum ada 3 hari? Ya tetap nggak boleh. Dosanya masih kecil. Kamu bertengkar marah-marahan 1 hari belum rukun, dosanya masih kecil. Hanya marah-marahan loh, nggak pukul-pukulan. Ya, marah-marahan, mendiamkan tadi, nggak mau tutur sapa gitu. Itu masih dosa kecil. 2 hari masih dosa kecil, 3 hari masih dosa kecil. Lewat 3 hari jadi dosa besar. Paham? Bukan kok boleh. Oh boleh kok bertengkar, itu yang penting jangan sampai lebih 3 hari. Ya, bukan begitu, ya tetap tidak boleh. Ya. Cuman kalau lebih dari 3 hari sudah menjadi dosa besar. Wazada dan menambahi sopo at-Tabrani fihi di dalam hadis. Yaltaqiyani ing lafal yaltaqiyani. Fa yu'ridu hada wa yu'ridu hada.
Yaltaqiani bertemu sapa orang muslim dan saudaranya, muslimin wa akhahu tadi. Bayuk ridu, lalu berpaling sapa hada, inilah muslim, bayuk ridu, dan berpaling atau melengos. Berpaling itu memalingkan muka itu. Itunya. Sapa hada akhahu. Dua orang muslim bersama saudaranya berjumpa, saling memalingkan wajah. Yang satu juga memalingkan wajah, satunya juga memalingkan wajah. Berjumpa di jalan, itu batuk. Yang satu juga gitu. Apa ya? Tidak mau memandang, jumpa di jalan tidak mau saling memandang. Yang satu entah etok lihat motornya kayak ada masalah gitu di sebelah kirinya. Yang satunya wis nengok pohon sawit atau apa, kok gak buah ya? Itu pura-pura melihat, tapi tetap berpaling niatnya. Atau yang nampak sekali langsung melengos. Nah itu, langsung membuang wajah. Untung gak jatuh wajahnya dibuang. Dua orang yang bertemu seperti ini, wa khairuhuma, utawi sebaik-baiknya muslim wa akhahu, iku alladzi, orang yabda'u, yang memulai sapa alladzi bisalami, dengan mengucapkan salam. Biku, mendahului sapa alladzi ilal jannati, kepada surga, ilal jannati, pada surga. Di antara keduanya ini siapa yang baik nantinya? Ya siapa yang memulai salam, siapa yang memulai mau rukun, siapa yang memulai menegur. Taruhlah itu, paham ya? Ternyata salah satunya itu kamu. Aduh, rasanya ya enak dengan saudara sendiri kok tengkar. Besok jalan itu ketemu tuh kamu tegur, mau mana toh mbak? Dia nggak mau jawab, tetap melengos. Maka kamu yang terbaik karena kamu orang yang pertama kali mengucapkan salam atau menegurnya. Assalamualaikum, walaupun nggak dijawab, berarti kamu menjadi terbaik. Dan andai kata podo-podo melebuni surga, taruhlah gitu, kamulah yang akan masuk surga lebih dulu daripada dia. Dan dia yang mau melebu orang. Atau yang jelas kamu yang lebih dulu. Maka kalau kamu bertengkar sama kawan kah, sama saudara kah, maka menjadilah orang yang pertama mengawali pembicaraan. Walaupun jelas-jelas dia yang salah, nggak apa-apa. Paham? Karena supaya kita menjadi yang terbaik. Kadang gengsi yang besok nggak akan kusapa lagi, tadi kusapa nggak jawab, jual beli, ya jual borong, dia jual mermut ya tak beli, besok mermut juga. Lo nggak boleh kayak gitu, itu namanya ego kamu yang muncul. Tapi kalau ya sudah, yang penting saya sudah menegur dia, saya sudah memulai baik dengan dia, mengajak baik dengan dia. Masalah dia tidak mau, bukan urusan saya. Itu cara berpikirnya. Tapi mudah-mudahan suatu saat dia mau. Kamu nggak usah bosen, besok lagi jumpa di jalan, apa lagi? Ayo mbak, diam saja dia, nggak apa-apa, nggak rugi. Kamu nggak rugi. Tapi kalau kamu nuruti gengsi, pasti kamu merasa rugi. Saya sudah membuang tenaga, pikiran, hati untuk menegurnya, tapi dia nggak mau membalasnya.
tenaga opo sing kok tone lho. Wah, hanya menegur saja. Taruhlah gitu. Paham enggak? Paham enggak? Paham. Enggak usah sok-sokan gitu. Ya sudah, dia enggak mau. Enggak mau enggak masalah. Yang penting kita tidak berhenti untuk menjadi orang yang paling baik. Tegur lagi. Tegur lagi. Kamu di jalan berjumpa sama orang yang kenal. Kamu sapa dia enggak menyahut sama sekali. Mari. Sampai kamu menundukkan kamu. Sudah bersuara juga sambil mabuk. Mari nak. Dia udah mandang gitu, pandangannya juga nggak enak. Bukan hanya mandang tok. Kalau hanya mandang, jangan-jangan dia heran. Ini uang apa bukan uang loh? Domblong dia, terheran-heran sama kamu. Kok baiknya kayak gitu? Mungkin gitu. Tapi ini nggak, wajahnya udah cemberut lagi. Kita sapa baik, mari dia domblong. Kamu tidak usah kecewa, besok ketemu lagi ya udah gitu aja. Kalau kamu kecewa, saya sapa gitu, besok saya balas gitu. Berarti sama kamu sama dia, itu nggak ada bedanya. Nah, kamu pengen beda apa sama? Beda. Kalau pengen beda ya jadilah yang terbaik. Paham ya? Jangan egonya saja, kadang egonya saja yang dimunculkan. Kamu pernah enggak menyapa orang itu enggak nyaut. Kamu tersenyum tapi dia enggak tersenyum. Wis kadung suwenyum ya. Saya enggak hanya pernah, sering. Ya tapi tetap biasa bagi saya. Enggak. Kalau ketemu lagi ya saya senyum. Gitu. Dia ya enggak senyum, mandang malah kayak apa gitu. Ya tapi tidak apa-apa bagi saya. Besok ketemu gitu lagi. Besok ketemu gitu lagi. Ya sudah. Kan bisa saja toh orang yang kita begitu memang dia mungkin matanya dia ini apa, rabun. Kan mungkin toh ya. Sehingga kita mengangguk itu dia nggak ngerti, nggak lihat gitu. Kita senyum dia nggak melihat kita senyum, malah dia bilang ini orang lewat kok nggak senyum-senyum, makanya dia nggak senyum. Kan bisa saja jadi dari segala kemungkinan kamu nggak usah buruk sangka dulu. Dia seperti itu karena mungkin nggak melihat kita gitu. Atau mungkin kita ini terlalu bangsa halus jadi dia nggak nampak gitu. Maksudnya nggak usah dimasukkan di hati terus kita berburuk sangka gini menilai. Nggak usah, ya sudah. Sama kadang-kadang kan mungkin kita pernah ya jumpa kawan di pasar. Kawan kita yang jumpa kita, katanya dia manggil-manggil kita. Kamu tadi lu tak panggil-panggil. Padahal kita nggak ada merasa dipanggil itu. Ya kan? Lu itu kalau orang kamu sombong, panggil di pasar gitu aja. Udah dipanggilin nggak dengar. Lu padahal kita nggak pernah, nggak tahu, nggak dengar loh. Nggak merasa dipanggil, nggak merasa jumpa sama dia. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Karena kita lagi jalan tadi lagi bingung mau belanja duitnya carry ya kan? Sehingga yang dipikir tuh, aduh gimana ini tadi sudah tadi tawar menawar mau ngambil duit kok malah nggak ada, aduh malu. Ya dipanggil kawan ya. Nggak denger dong kita lagi fokus. Oh gitu. Ya mungkin ketika kita menyapa orang lain terus dia nggak dengar atau dia tetap lurus jalan simpangan naik motor kita dia tetap lurus lagi mikir sesuatu dia tahu lagi fokus sehingga nggak tahu. Paham nggak? Itu bisa saja terjadi kok kepada kita dan kawan kita merasa memanggil-manggil kita. Kenapa ketika orang lain seperti itu kita nggak bisa memposisikan bahwa memang orang itu bisa saja terjadi seperti kita. Dia sedang konsentrasi sesuatu sehingga kita panggil dia nggak dengar, kita senyum dia nggak melihat kalau kita senyum gitu loh. Karena yang tadi bisa saja dia rabun atau dia memang nggak melihat senyum kita. Memang memandang arah kita, sebenarnya bukan memandang ke arah kita. Dia melihat ada ayamnya yang lepas di arah sana. Sehingga dia ngawasi ayamnya. Sehingga tidak tahu kalau kamu lewat. Memang arahnya ke kamu.
tapi fokusnya kan bisa saja semua itu terjadi, paham ya? Artinya ndak usah mudah buruk sangka. Kamu manggil-manggil kawan, kawannya nggak mau menjawab, jangan buruk sangka, wah sombong nih. Nah, itu kan namanya buruk sangka. Belum tentu kawan kamu karena sombong, ya karena nggak dengar. Kalau dengar dan tahu, saya yakin lah, ya kan? Kawan itu pasti akan juga menyahut. Oh, namanya kawan kok. Beda kalau jelas-jelas itu bukan kawan, musuh kamu. Kamu panggil-panggil, ya toh, dia nggak menjawab, ya jelas mau bilang. Kalau kawan kan rasanya nggak mungkin, ya toh. Kawan, gitu loh, kenal. Andai kata dia tahu dan melihat kamu, kalau kamu itu sedang memanggil-manggil dia, kok dia nggak menjawab, itu rasanya nggak mungkin kawan dan kenal gitu. Sehingga kita tidak mudah buruk sangka. Ya sama. Kadang-kadang kan kamu itu pesen sama kawan, ya toh, nanti bangunin saya ya. Sebenarnya kawan kamu sudah bangunin, cuman kamunya nggak bangun. Kamu tiba-tiba bangun itu sendiri nggak ada. Loh, semua udah berangkat. Wah, kurang ajar kawanku tadi. Saya nggak dibangun. Ya jangan bilang kurang ajar. Jangan bilang kurang ajar kawannya dulu. Ya kan? Mungkin saja kita yang sudah dibangunin nggak bangun-bangun. Pernah nggak kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Kamu lu tak pesen nih bang. Udah tak bangunin 3 kali. Udah tak bangunin 5 kali. Udah. Ya. Maksudnya andai kata kamu bertanya, ya bertanya yang baik-baik saja. Aku tadi kamu bangunin enggak tuh? Tak bangunin. Oh iya, berarti saya angker tidurnya. Itu jangan pertanyaannya itu langsung seolah-olah marah. Kamu tadi aku pesan. Jangan begitu. Aku pesan suruh bangun, enggak ada bangunin. Enggak setia kawan. Sampai ke situ-situ itu kemana? Tanya dulu yang baik. Tadi aku pesan kamu bangunin nggak saya? Wah maaf lupa loh. Kan siapa saja tuh memang dia nggak mau bangunin juga bener. Tapi lupa gitu loh. Kalau lupa masa mau kamu marah? Dia lupa. Dan bener-bener lupa. Kita mau dia sudah. Nggak masalah wes gitu. Nggak kadang-kadang ya gitu. Kamu langsung menuduh dia tidak menepati apa yang kamu pesankan, tidak menjalankan apa yang kamu pesan. Ya akhirnya kamu marah. Tolong bawain ya, anduk ini nanti bawain ya. Saya tak kesana dulu, nanti langsung bawain ke kamar mandi ya. Saya nanti habis saya langsung ke kamar mandi. Kamu deng ke kamar mandi. Kawan kamu nggak bawa. Anduknya tadi nggak kamu bawain. Aduh lupa. Oh ya sudah nggak apa-apa. Dan gitu saja kamu. Aduh lupa. Kamu itu pesannya gitu aja udah lupa. Belum tua sudah lupa. Lupa itu kan mungkin saja terjadi. Pernah enggak kamu dipesani kawan lupa gitu? Nah sama ketika Anda pernah mengalami itu ya sama, mungkin kawan kita juga akan pernah lupa. Sehingga kalau dia bilang lupa itu ya maklumi saja lah. Tentunya ekspresi bilang lupa yang sengaja sama memang benar-benar lupa biasanya beda ya kan. Kalau yang benar-benar lupa, aduh lupa saya, maaf ya. Tapi yang mungkin kalau memang dia pura-pura lupa mau ngerjainin kamu gitu, memang dia nggak mau terus pura-pura lupa. Caranya itu pasti berbeda. Kawanmu sudah jelas cara menyampaikan. Maaf, aduh lupa tadi. Sebenarnya tadi ingat tapi entah terus saya gini-gitu lupa deh. Ya sudah, kamu kembali ke kamar diambil lah, sudah selesai toh. Karena nggak sengaja, nggak sengaja.
Qala al-Imam Malik rahimahullah taala. Dawuh sapa Imam Malik rahimah, mudah-mudahan merahmati, memberi rahmat, memberi kasih sayang Imam Malik sapa Allah taala. Apa itu memberi rahmat kemarin? Memberi al-mu'til nikmah. Rahimah mudah-mudahan memberi nikmat, rahmati itu. Hu ing Imam Malik sapa Allah taala. Wala asabu atadabura, dan tidak membilang sapa saya atadabura ing tadabbur ilal i'rada, kecuali ing berpaling anil muslimi, dari orang muslim, yudbiru, membelakangi atau berpaling sapa seseorang anhu, dari muslim, biwaji, dengan wajahnya seseorang. Menurut Imam Muslim, tadabbur, membelakangi itu ya i'rad. Ya. I'rad, memalingkan wajah, itu sudah kategori tadabbur, membelakangi. Jadi tidak harus membelakangi itu ya muter semuanya gitu. Memang posisi orangnya harus di belakang kita, enggak. Memalingkan wajah itu sudah kategori membelakangi. Sehingga di dalam ayat wala tadabbaru tadi, dan janganlah saling membelakangi, itu saling memalingkan wajah. Ya sudah, kalau ketemu salinglah menyapa. Walaupun mungkin hatimu belum bisa, tapi secara dohir baik saja. Nanti lama-lama hati itu juga akan jadi baik. Ya maklum, orang kalau bertengkar, ya apalagi beberapa hari, terus sudah saling memaafkan, biasanya tetap nggak bisa langsung seperti sebelum bertengkar. Masih ada malu-malunya lah gitu. Ya kan? Masih ada malu-malunya, ya kan? Nawari kawannya itu tetap bahasanya ayo. Nah, padahal biasanya ayo sini. Karena kawan dekat ya, kadang bertengkar ya itu. Ada malu-malunya, dan proses untuk kembali lagi seperti sebelum bertengkar memang butuh proses. Tapi proses itu tetap harus dijaga. Jangan dengan alasan malu aku, gak mau lagi ketemu aku, apa malu. Jangan, tetap harus ketemu. Makanya untuk dimaafkan kesalahan orang lain itu minimal kita ini ya bertemu, memaafkan. Ada orang lain bersalah dengan kita, maafkan. Yang kedua, bertemu. Yang ketiga, lupakan kesalahan. Kalau sudah seperti ini, maka akan Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga akan nyaman hubungan itu. Sudah melupakan kesalahannya. Kadang-kadang kan enggak. Sudah memaafkan, sudah ketemu, tapi kesalahan belum dilupakan. Besok diungkit lagi. Ada salah sedikit, diungkit lagi yang kemarin. Akhirnya yang kecil ini jadi besar lagi. Maka yang sudah kita maafkan harus dilupakan. Kenapa harus dilupakan? Karena Rasulullah at-taibu kama la dzambala. Orang yang bertobat itu seperti orang yang nggak punya dosa. Orang yang sudah meminta maaf kepada kita dan kita memaafkan, atau orang yang sudah kita maafkan kesalahannya, berarti sama saja orang itu nggak punya salah dengan kita. Lah kalau dia nggak punya salah kok kita mengungkit, berarti sama saja kita menuduh, ya toh? Maka budayakan punya rasa malu mengungkit kesalahan orang yang sudah kita maafkan. Karena sama dengan menuduh. Paham? Sehingga andai kata ada masalah lagi ini, yang kecil ya akan tetap kecil, bukan kecil menjadi besar, sebab masalah yang lalu dibawa gitu. Umpama gini, kawan kamu bersalah, gosok sendal kamu marah, terus dia minta maaf. Minta maaf ya.
minta maaf. Oh ya sudah, saya maafkan, tolong jangan ulangi lagi. Insya Allah saya nggak mengulangi, kata dia begini. Kedua kalinya lain waktu gosok lagi, sadar kamu digosok lagi sama dia. Itu kalau kamu bersikap tidak mengingat yang kemarin, kan biasa saja, nggak menjadi besar. Kamu tuh gosok, udah, ya maaf ya, ya sudah. Coba kalau kamu, maaf, kemarin juga minta maaf. Nah kamu bawa-bawa yang kemarin, udah janji katanya nggak anu, tapi ini kamu juga gosok lagi. Ya akan jadi besar yang kecil ini, ya toh? Yang kemarin kamu bawa-bawa. Nanti ketiga dia gosok lagi, kamu bawa yang kedua. Sudah 2 kali kamu, 3 kali ini minta maaf terus. Loh, jadi besar masalahnya. Paham enggak? Maka yang sudah dimaafkan tidak usah dibawa lagi. Kita punya budaya malu untuk mengungkap kesalahan yang sudah kita maafkan. Kalau bisa mengingat saja malu, kalau bisa. Mengingat aja kesalahan kawan yang sudah kita maaf, kalau bisa malu. Kalau bisa, kalau nggak bisa minimal jangan menyebutnya lagi. Ya sudah dimaafkan. Dulu katanya dia juga menyakitkan. Udah itu masalah sudah saya maafkan. Nggak usah diungkit. Oh nggak ada kawannya gitu. Kamu lagi nggak enak sama dia, perasaan gini, terus ada tiba-tiba kamu, iya loh, dulu kan dia juga pernah nyakitin kamu gini. Udah yang dulu itu sudah saya maafkan, bisa dibahas. Baru itu, iya kok malah kamu dipancing gitu langsung, iya dulu dia udah nyakitin gini. Ya kan? Terpancing oleh kawan-kawan yang kadang kawan kita itu kadang-kadang malah memancing-mancing lagi. Maka mestinya kamu tegas, udah yang lalu sudah saya maafkan, nggak ada masalah yang lalu. Ini cuma masalah kemarin ini. Ya memang belum bisa ya. Masih dongkol saya. Nah, itu terus terang saja, jangan yang kemarin disinggung oleh kawan kamu langsung mengiyakan. Padahal yang kemarin sudah selesai. Ya sama. Ibaratnya orang punya hutang loh, dia sudah bayar ke kamu, masa mau kamu ungkit lagi? Kan malu kita, sudah dibayar kok ya kan. Nah, orang yang punya salah dan kita sudah memaafkan, berarti dia nggak punya salah. Budayakan malu untuk mengungkit-ungkitnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faghfir ilayya wa la tukhzini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fana bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa abisna fi